Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari puji syukur nomor 443. Lihatlah, Tuhan akan datang dengan mulia, mengunjungi umatnya dalam damai, dan memberi mereka hidup abadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat malam saudara-saudari sekalian, seluruh umat, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, yang berkesempatan mengikuti misa pada sore hari ini, pada hari yang kelima dalam Pekan Advent yang kedua. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama-sama, khususnya dari bacaan Injil, mengajak kita untuk mengambil pembelajaran dari orang-orang Yahudi yang cenderung nyinyir baik terhadap Yohanes Pembaptis maupun terhadap Yesus sendiri. Saudara-saudara, dalam perayaan Ekaristi ini, mari kita berdoa bersama dengan Pak Sutri yang datang jauh-jauh dari Ambon, datang di Makassar dalam rangka proses persalinan, dan akhirnya memang ibu dari anak yang telah akhirnya ibu dapat melahirkan, dan anaknya saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Kartini di depan kita. Anaknya telah lahir 10 hari yang lalu. Mari kita mendoakan anak yang baru lahir ini, yang diberi nama Yovena Saveria Sarkol. Kita mohon kuasa Tuhan, kuasa kasih Tuhan, agar kiranya anak ini setelah boleh menjalani proses perawatan di Rumah Sakit Kartini, kiranya boleh mendapatkan kesembuhan dan pemulihan. Mari kita hening sejenak dan dengan rendah hati kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian.
Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Pramu Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau telah mengasihi kami. Mampukanlah kami menanggapi sabda putra-Mu yang membawa kami pada keselamatan. Dan kami datang berdoa bersama dengan orang tua dari anak kami Yovena Saveria Sarkol yang baru lahirnya Tuhan, dan saat ini sedang menjalani upaya perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit Kartini. Kiranya Tuhan berkenan menyatakan kuasa-Mu lewat seluruh upaya perawatan dan pengobatan, agar anak ini boleh mendapatkan kesembuhan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajarkan hal-hal yang berfaedah bagimu, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu akan seperti kersik banyaknya. Nama mereka takkan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Refrain: Barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Refrain: Barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Orang berdosa tidak akan betah dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Refrain: Barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan pasti datang, sambutlah Dia. Dialah pangkal damai sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, adalah suatu hal yang selalu terjadi, bahwa kalau orang tidak senang pada pribadi-pribadi tertentu, atau tidak sependapat, sepaham dengan orang lain, khususnya dengan tokoh-tokoh yang muncul dan menarik perhatian, maka orang akan berusaha, atau yang bersangkutan akan selalu berusaha dengan segala macam cara untuk mendiskreditkan orang yang tidak disenangi, atau yang berbeda paham, atau yang berseberangan. Itulah yang sering kita dengar lewat medsos, bahwa selalu saja ada orang nyinyir di tanah air kita. Ya, nyinyir berarti menyatakan ketidaksukaan, ketidaksenangan pada tokoh-tokoh tertentu. Saudara-saudara, apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita bukanlah hal yang baru. Sesungguhnya terjadi juga dari dulu, sebagaimana kita ada dengar dari bacaan Injil tadi, bahwa terjadi pada zaman Yesus, bahwa orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima perubahan, yang tidak mau menerima bahwa ada orang lain yang muncul menarik perhatian, selalu berusaha untuk mendiskreditkan, untuk memojokkan. Dan itulah yang kita dengar dari bacaan Injil tadi, bahwa orang yang tidak suka dengan Yohanes menyatakan bahwa Yohanes
sudah kerasukan setan karena memilih untuk hidup secara radikal, hidup secara sederhana, hidup dengan pola makan yang tidak lazim, ya, sangat sederhana. Lalu ia disebut kerasukan setan karena dianggap tidak lazim. Lalu Yesus datang, ia bergaul dengan siapa saja dan makan dengan siapa saja, lalu dianggap pelahap dan peminum. Jadi memang berbeda ya. Yohanes menarik diri dari keramaian, memilih tinggal di padang pasir, hidup secara radikal, lalu disebut kerasukan setan. Sementara Yesus berada di tengah-tengah masyarakat, bergaul dengan siapa saja, dan kehadirannya membuat banyak orang merasa sangat tidak nyaman, sangat terganggu. Dan karena itu mengatakan bahwa Yesus adalah seorang pelahap, Yesus adalah seorang peminum, karena bergaul dan makan dengan siapa saja. Saudara-saudara, orang yang selalu nyinyir dalam hidupnya, sesungguhnya dia sedang melampiaskan ketidakpuasan dan ketidaknyamanan. Maka dalam masa Advent ini, mari kita merenungkan dalam diri kita masing-masing, apakah kita termasuk orang yang tidak mudah untuk menerima orang lain, termasuk orang yang cenderung berseberangan dan akhirnya cenderung untuk mendiskreditkan atau mengkerdilkan orang lain karena tidak mampu untuk menghargai dan mengapresiasi kelebihan atau kehebatan orang lain. Saudara-saudara, bacaan pertama tadi mengingatkan kita bahwa orang yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya, taat kepada Tuhan, maka ia akan menyaksikan dan menikmati, ya, dikatakan berkat Tuhan yang tidak berkesudahan. Nabi Yesaya mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku dan kebahagiaanmu akan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Secara singkat kiranya Nabi Yesaya mau mengatakan bahwa orang yang senantiasa berusaha untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, ia akan selalu bahagia. Ia akan menikmati kesejahteraan dalam hidupnya. Maka marilah saudara-saudara kita belajar pada bacaan Injil tadi yang menceritakan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi mestinya dengan rendah hati menerima kehadiran Yohanes, menerima kehadiran Yesus, dan itu berarti mereka sungguh-sungguh bertobat. Tetapi justru yang terjadi sebaliknya, memilih berseberangan dengan Yohanes, memilih berseberangan dengan Yesus, dan akhirnya mereka tidak menikmati kebahagiaan
dan damai sejahtera. Kita lanjutkan perayaan ini, semoga masa Advent ini menjadi masa yang penuh rahmat bagi kita, sehingga kiranya apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, bahwa orang yang setia kepada Tuhan akan menemukan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sedari kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami roti kehidupan. Terpujilah Allah selamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah doa dan persembahan kami, khususnya doa untuk kesembuhan Yovena Saveria Sarkot. Hamba-Mu yang hina ini, bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar kami memperoleh keselamatan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi, dan dikandung Bunda Merawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan.
terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ke saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami,
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Kita menantikan Yesus Kristus penebus dan Tuhan kita, yang akan mengubah tubuh kita yang hina menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami telah Kau segarkan dengan misteri suci ini. Ajarilah kami menghargai hidup di dunia ini dengan bijaksana dan mencita-citakan hidup surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup puji syukur nomor 445.